teman-teman. Halo, selamat pagi. Kita akan berbelanja sayur. Belanja sayur apa nih, Ber? Kita nanti mau beli daging ayam ya. Daging Sama sayur sop ya? Sama sayur sop ya. Oke. Kita Teman-teman, saat ini kita lagi di tempat beli tempe ya. Ini ya, jadi kita akan beli dan nanti kita akan membagikan. Di ayam. Hai, kita baru selesai belanja di pasar. Sekarang saatnya kita menyusun bantuan untuk kita dapat bagikan. Ya, Kak Bertin, Kak Fuati, dah. Hai. Halo. Kembali lagi bersama kami. Ada saya, Dania. Ada gue Bertin. Dan gua Fuad. Hari ini kita sudah melakukan pelayanan sepanjang hari. Iya, betul Ada kan? bagi sayur. Betul, ada pembagian pulsa. Dan kita bagi susu untuk adik-adik. Iya. Nah, bagi sayur ini kan sebenarnya kan kalau teman-teman lihat di Instagram. ya ada di bawah sini nih Instagram nih. Iya. Tolong ya ditulis ya nanti Instagram KGJ Ciliwung. Betul. Ada pelayanan bagian sayur selama COVID-19. Betul. Dan ini berarti udah jalan hari ke-9 ya, Kak? Hari Bukan ke-9 baru. ya. Ya. Hari baru. ke-9 walaupun tanggal 11 tapi pembagian ke-9 pembagian sayur, Kak. Iya, dari ke-9. Nah, kita juga bagi pulsa karena memang minggu depan adik-adik belajar. sudah mulai belajar. Belajar seperti Aktif. biasa, tapi Ya. lewat HP lagi. Iya. Dan terakhir kita membagikan susu karena kita mau menjaga Imun. imun, jaga nutrisi adik-adik agar adik tetap sehat. Setidaknya ada Pertahanan diri. pertahanan Iya. diri. Betul. Nah, ini podcast pertama kita loh. Wih, akhirnya KGJ punya Semoga berlanjut podcastnya. Ya, dari tahun 2010, dari tahun 2010 sampai sekarang kita KGJ punya media sosial untuk podcast. Dimulai dari Facebook, kita ada Instagram, ada. Sekarang kita mulai mencari hal baru. Iya, betul sekali. Kak. Bagaimana kita mau share kegiatan-kegiatan KGJ melalui sekarang dari YouTube. Karena kan memang kan kebanyakan kan teman-teman lihat, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti KGJ kan sering melihat postingan KGJ di Instagram ya. Iya. Postingan yang berupa foto, video. Nah, tapi kali ini kita mau Mau apa ya? menjelaskan sih. Iya, Iya, betul. kayak Kita mau jelasin. semacam kehidupan sehari-hari kita seperti apa sih sebenarnya di lapangan itu. kita mau Jadi kita mau ngobrol. kita mau bagi di sini di podcast ini gitu. Nah, podcast pertama kita ini kita ingin membicarakan mengenai latar belakang. Ya, Iya. KGJ, latar belakang apa lagi? Bagaimana KGJ ini dibentuk dan oleh siapa-siapa saja sih KGJ ini Iya, dibentuk. dan mengapa KGJ masih bertahan dan Masih sampai bisa saat bertahan. ini Iya. seperti itu. Nah, kita mulai ya. KGJ ini kan dibentuk di tahun 2010. Berarti Oke. 2010 itu resmi terbentuknya tuh kan? Resmi terbentuknya. Sebelum-sebelumnya sudah ada mulai obrolan. Bukan resmi terbentuknya sih teman-teman, Apa tapi ya, lebih Pak? ke arah resmi secara program. Oh, oke. Oke. Terstruktur secara program. Tapi nama KGJ-nya waktu itu sudah ada kah atau programnya dulu yang ada kak? Sebenarnya kan KGJ kayak nama yang terbentuk karena memang background dari pendahulu atau kakak-kakak, abang-abang Betul, kita Oke. di kampus STT Jakarta atau sekarang STFT Jakarta. Oke. Itu kan kampus terkenal dengan kampus Gumul Juang. Iya. Seperti itu. Nah, kakak-kakak itu karena memang ada background itu, mereka akhirnya memberi atau menyebut nama mereka sebagai komunitas Gumul Juang. Gumul Juang, komunitas Gumul Juang. Apa sih Kak sebenarnya Gumul? Kadang ada yang bingung Gumul. Iya, Apa itu Gumul itu Gumul? kebanyakan- Kalau Juang kan pasti tahu Iya, semangat Juang semangat untuk juang. bikin Karena yang kan- melawan dari ekonomi yang bawah dengan Iya. cara berbagai macam. Nah, Betul. Gumulnya ini apa nih Kak? Kalau kita lihat kan Gumul ini kayak diartikan secara tafsir atau secara pemikiran. Ada nggak sih di KBBI nanti? Mungkin ada ya. Kalau nanti ada di KBBI akan ditampilkan di bawah. Arti kata Gumul di KBBI. Atau teman-teman bisa bantu Iya, melihat boleh, atau komen. boleh. Nah, Gumul itu kayak berjuang sih Kak. Oh. Oke. Bergumul, berpikir, menggumuli
Habis itu kita sama-sama Berjuang. berjuang Iya, untuk iya. meraih apa yang sedang kita gumuli. Berarti kayak Oke, bekerja oke. sama dulu untuk berjuang melawan berbagai macam masalah ya. Memikirkan Berarti- apa yang harus berarti kita ada lakukan. kepedulian, setelah itu ada tindakannya. Bukan Betul, cuma iya. hanya batas di kepeduliannya saja ya Betul, Kak, ada betul. empati dan di situ juga ada simpatinya. Betul. Itu ya Kak ya? Berarti apa nih Kak yang benar-benar dulu berarti pendahulu kita tuh yang akhirnya kita kayak butuh deh ada satu wadah untuk membantu mereka. Apa sih Kak? Ya ada satu ini nggak sih Kak kejadian gitu Kak? Atau yang ada di video tadi itu Kak? Banjir Jakarta 2008. Sebenarnya kan KGJ, banyak juga sering bertanya, KGJ itu sebenarnya organisasi seperti apa ya? Sebenarnya KGJ dari dulu itu adalah satu kumpulan mahasiswa Oke. yang memberi diri atau melakukan pelayanan untuk masyarakat terpinggirkan di kota Jakarta tanpa memikirkan nama besar. Maksudnya nama besar ya udah, yang pokok kita bisa melakukan pelayanan terus seperti itu tanpa peduli yang namanya kita terkenal. Oke. Oh, oke. Kita- Berarti kita landasannya dilihat orang. kemanusiaannya Kak ya? Betul, landasan kemanusiaan ini yang membuat kita nggak memikirkan juga yang namanya struktural seperti apa sih Ya. sakleknya Betul, iya. Gumojua. Iya, Gumojua betul. itu terkenal dengan ya udah kita ngalir aja pelayanan Iya, betul. ini. Bahwa kita masih tetap bisa memberi diri, bisa mau dipakai oleh Tuhan Iya. untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, Oke, oke. momen atau pandangan pertama itu terjadi saat banjir. Oke. Nah. Benar-benar tergeraklah hati-hati para pendahulu kita ya. Banjir Mahasiswa STT itu ya. menariknya karena memang para pendahulu kita adalah mereka yang anak rantau. Oke, Oke. berarti para Kalau boleh tahu Kak, oh, nama-nama semuanya. penduduk kita siapa-siapa aja sih Kak, nama-namanya Kak? Nah ini dia nih, banyak sih pasti. ada nih beberapa Dan gua fotonya kayak nih, kenal ya. berapa fotonya. Ada mungkin yang gua kenal ya, nanti para pendahulu yang nggak tersebut mohon maaf, bukan Iya, berarti tidak sopan atau Iya, apa, iya. mohon maaf. Ada Bung Endi. Oke, Bung Nah, Endi. ini dia nih fotonya nih. Ada Bung Ronald. Oh itu gua kenal. Kalau itu gue kenal. Itu gua kenal. Masih Iya, ketemu ya? masih Ya, ketemu. kita sebutnya Buron. Buron, iya. Buron apa kabar? Ada Bung Yanto. Banyak kan? Banyak. Terus kita ada lagi Banyak, Bung banyak. Awkward, Bung Titi, Kalia, Kaweda, hai kalian semua, apa kabar? Dulu kita pernah bersama, cuma sekarang kalian sudah punya kehidupan punya masing-masing. kehidupan masing-masing, punya masa depan masing-masing, punya Betul, betul. jalan yang Tuhan tunjuk masing-masing, Iya, betul seperti sekali. itu. Oke, Iya, iya. Tapi kita pernah berjuang bersama untuk mereka yang di pinggiran Sungai Ciliwung. Hai. Iya. Nah, mereka-mereka ini adalah orang yang pertama kali memberi diri untuk masyarakat di pinggiran Sungai Ciliwung. Melayani di daerah sebutnya nama saat ini Tongtek ya Kak? Tongtek. Iya. Nama terkenalnya Tongtek, nama aslinya Bukit Duri nggak? Bukit Duri. Duri. Tapi cukup menarik sih Kak kalau gue sendiri lihat ya Kak. STT kan berlandaskan mahasiswa yang backgroundnya iya betul. Tapi kan minoritas pasti. Maksudnya bukan mau menjelekkan sesuatu agama ya. Berarti emang mahasiswa ini nggak melihat agama, nggak melihat suku, ya bergerak aja untuk membantu. Iya nggak sih kayak gitu Kak dulu? Ya memang karena kan teman-teman dari STFT Jakarta kan memang kampus background agama ya. Iya betul. Nah, saat mereka berjumpa dengan masyarakat Ciliwung yang memang mayoritas bahkan 100% Muslim, mereka sama sekali tidak memandang agama. Betul. Saat itu hanya kita perjumpaan adalah perjumpaan kemanusiaan. Oke. Nah, Itu kemanusiaan itu yang Kemanusiaan menjadikan tali untuk kita merajut silaturahmi, Kak. betul. Sampai saat ini Sampai saat ini Sampai saat ini. berarti ada banyak sebenarnya ada banyak momen. momen, ada banyak bingkai kenangan yang tertanam di Ciliwung saat pertama kali kita datang. Respon yang terjadi pro kontra sampai dengan saat ini respon keluarga yang begitu erat, Betul Kak. saling rindu, saling kangen, saling menjaga silaturahmi itu yang wow, sampai saat ini kita masih rasakan bersama dengan masyarakat di Bukit Duri.
Bahkan walaupun Bukit Duri sudah direlokasi, sudah pindah sekarang ke Rusunawa Raubebek, tapi kita terus membantu ya, terus terlibat. Apa yang bisa kita layani kita berikan kepada mereka. Salah satunya itu pengajaran buat anak-anak yang awalnya tinggal di Tongtek, tapi kita mau bila-bila ke sana ke Rusun Raubebek. Betul. Bantu mengajar anak-anak di sana. Berarti lama banget sih Kak, 12 tahun. Kita bisa bertahan sih Kak, dari yang pendahulu sampai lo di 2010 masuknya kan, dan kita di 2015. 12 tahun KGJ sampai saat ini. Kenapa sih Kak bisa bertahan sampai 12 tahun Kak? Ajaib. Oh, Ajaib. ajaib. Tapi benar kan? Sesuatu yang Iya, tidak benar. bisa dijelaskan tapi Dan- sudah terjadi. Iya bener yang kayak tadi, kita nggak ada struktur, Iya, nggak benar, struktur, benar. nggak ada ketua, nggak ada wakil, nggak ada bendahara, jalan aja, Jalan ngalir aja, iya, mengalir aja. Benar, kita ngalir aja. Ajaib. Sebenarnya kan begini, teman-teman kan juga kita gabung kan 2015 Iya, ya. 2015. Saat gabung di 2015 kan memang nggak berpikir bahwa teman-teman masih ada sampai saat ini di 2021. Iya. Di tanggal 9 kita buat video Udah ini 2021 bener ya. nggak pernah kepikir kok masih ada KGJ seperti itu kan? Iya, benar. Nah, di perjumpaan inilah kita juga sering berjumpa dengan mereka orang-orang baik. Mereka yang ingin mau melayani membantu, melayani baik secara materi, baik secara tenaga, pikiran. baik secara pikiran, mau melayani, itu yang membuat kita kuat sampai saat ini. betul. Dan memang perjumpaan-perjumpaan itu yang nggak pernah kita pikirkan. Iya. Masa sampai detik ini Ajaib ya, memang gue betul. bisa ketemu sama Ibu A yang sampai ini membantu kami. Kita bisa bertemu dengan kakak ini, Benar. bapak ini. Kita nggak pernah berpikir kalau kita bisa dipertemukan. Karena kita tuh bukan kayak yayasan yang punya satu cara CSR. Biasanya kan CSR itu kan kita join ke perusahaan, terus kita buka rekrutmen relawan, nggak ada. Kita kayak cuma berdasarkan ya kita saling kenal, Iya. kita mau bergabung, mau melayani, udah ngalir terus. Betul. Sampai di 12 tahun, 13 tahun berarti 2021 13 sekarang, tahun, jangan 13 tahun sekarang kita. Iya, dan memang kan perjalanan ini bukan perjalanan yang singkat ya. Dan lagi-lagi karena emang Gumuljuan dari awal terbentuknya adalah memang terbentuk karena kekeluargaan, kemanusiaan. Jadi kita sama sekali nggak ada yang namanya sekat memisahkan di antara anggota. Itu yang membuat kita merasa Sedangkan di dalam ini keluarga kita. Iya, sedangkan di dalam keanggotaan kita beragam ya latar belakangnya. Beragam Ada yang banget. Kristen, ada yang Islam. Iya, Benar-benar Indonesia, Ya, maka Indonesia KGJ bisa dibilang Indonesia sih. Iya, Indonesia Semua ini ya, agama, begitu sebutannya ya. semua relawan Relawan KGJ relawannya juga iya. ada di Ada. KGJ. Tanpa kita lagi membatasi Suku, mungkin agama, pendahulu ada. kita mayoritas dari latar belakang agama Kristen. betul. Tapi saat ini kita bisa bicara dan berkata bahwa Itu semuanya ada di Indonesia. KGJ ada semua. Perwakilan Begitu. hampir seluruhnya, Pak. Dan kata kunci yang bisa kita berikan kenapa kita bertahan sampai saat ini adalah kepercayaan. Betul. Terima kasih untuk orang-orang di luar sana yang masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk kami dapat melayani, membantu, menyapa mereka yang membutuhkan bantuan. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk You are the orang-orang di luar sana. best. Kita akan terus menjaga kepercayaan karena bagi kita adalah yang terutama dapat terus melayani mereka yang membutuhkan. Betul, Kak. Oke. Nah, mantap apalagi sekarang nih? Kak. Kita mau bahas foto sih, Kak. Karena kan ada mungkin yang baru kenal KGJ atau Iya. bahkan baru tahu KGJ belakangan ini nih, Kak. Iya, Karena kan betul, Instagram Kak. kita juga baru ada. Baru ada. Sekarang kita mau bahas foto dari dulu nih, Kak. Bahkan kalau bisa kita ketemu foto-foto yang pendahulu-pendahulu kita akan kita tampilin nih, Kak. Nah, kita lihat foto pertama ini ada foto Apa nih? Wah, foto rumah belajar, Kak. Ada rumah belajar di Ciliwung. Ini rumahnya Bang Agus nih. Ingat banget itu. Iya, yang iya, di mana iya, ya? iya. Adik-adik kalau belajar pasti nggak bawa buku dan pulpen. Iya, iya. Biasanya kan kalau belajar itu kan ada buku, pulpen kan. Anak-anak udah siapin ini. Alasan yang ada buku sama pulpen itu karena hanyut banjir. Karena dia persis banget pinggir kali tempat belajarnya. Iya. Dan zamannya mereka kan nggak pernah tahu air naik kapan. Iya. Makanya sekarang udah direlokasi sih. Yang udah paling nyaman berkesan sih juga sih mereka. Kak kalau misalkan jam bimbelnya belum
dibuka, paling mereka numpuk di depan gang situ ya kan. Oh, cerita, ya, benar, ada benar. yang duduk berjejer di situ. Nostalgia momen banget itu ya. ya, Bahkan kita nyari-nyari anak-anak kalau Iya. nggak Ada juga Iya. momen kita nyari-nyari mereka. Iya benar. Biasanya di hari-hari tertentu sih kalau misalkan pembagian susu pasti numpuk di depan tempat timbel kita kak. Iya. Benar. Nah, Jawaban kedua nih kak. setelah rumah belajar di Ciliwung kan mereka mengalami relokasi oleh Bapak Basuki. Iya. Rumah belajar di Ciliwung mereka dipindahin ke Rusun Rawa Bebek Kak. Rusun Rawa Bebek. Nah ini kita belajar di pelataran kantor Rusun Kak. Yang di Kantor RPetra. pengurus ya, kantor RPetra. kantor pengurus yang dekat dengan RPetra ya. Tapi kita juga sempat loh kan di foto ini kak, kita foto pas kita belajar yang di bawah kak, Ya, di lantai lobby, paling bawah. lantai paling Ya bawah. itu dia Kak, bawah kantor pengurus RPetra. Jadi kita pindah-pindah, ada di paling bawah, pindah juga ke RPetra, yang itu kan. Karena kan memang kan di rusun itu kan kita nggak punya hak untuk memiliki Iya. rumah. Itu kan yang berhak hanya mereka yang warga yang Iya tergusur. tergusur, terelokasi oleh zaman ya. Setelah itu kita diberikan kesempatan di rumah belajar Bendungan Ya, Jatinegara. betul. Pinggiran rel kereta itu persis tuh tempat Dulu kita kan belajar. di pinggiran Sungai Ciliwung. Sekarang kita di pinggiran rel kereta. Nah, Bendungan punya cerita sendiri ketika Beda. memang backgroundnya adalah pinggiran rel kereta api dekat dengan tempat prostitusi Gunung Antang Ya. yang setiap malam itu teman saya pernah Oh, iya. dari Sumatera. Iya, benar. Hai Lenny Leri kalau nonton. Ya benar. Lenny Leri kita ingat banget. Ler. Lenny Leri ini saat mereka praktek Iya benar, waktu Di bantu Bogor, bantu ya. ngajar kita itu ya. mereka kan praktek nih di Jakarta selama berapa bulan gitu. Nah saat mereka praktek mereka kan tinggal bersama dengan kita ya Iya betul. di rumah belajar. Nah saat mereka tinggal malam-malam mereka nanya, Bang, ada dangdutan ya? Setiap hari dangdutan, musik dangdut, juduk. Tapi musik dangdut tapi yang versi dibuat jeduk. Dikoplo. Iya dikoploin, aduh. Dia nanya ada dangdutan ya. Aduh. Dengan polosnya anak itu bertanya lagi emang. Aduh. Setiap malam tempat itu akan ramai karena memang ada tempat prostitusi. Nah berikutnya itu di Bendungan kita ada rumah juga diberikan kesempatan oleh Tuhan membantu adik-adik di Cawang. Iya. Ini ada rumah belajar di Cawang. Nah, Benar-benar orang-orangnya juga adik-adiknya juga berbeda-beda sih kak. Betul. Pinggiran Kali Ciliwung, bandaran rel kereta api Jatinegara sampai sekarang di pemukiman padat Iya, di pemukiman Cawang. Kalau kita lihat adik-adik kita yang sempat kita ngajar di Bendungan sekarang usianya udah gede semua ya Oh, kayak. iya, benar. Ada yang udah Udah. SMP ya, ada yang udah masuk SMA. Betul. Iya. Tapi sebenarnya kita nggak jangan teman-teman berpikir bahwa kita ninggalin mereka, enggak. Sampai saat ini kita masih ngajar di Bendungan seperti itu juga memang anak-anak itu kayak kita kayaknya pertama kali saya ngajar kamu kayaknya masih kecil banget. Kelihatan Ada banget. yang kelas 4, kelas Beda 5, banget. kelas 5. Sekarang Beda kok banget. udah gede Tapi banget. karena Iya. kita ke skip ini sih kak, ke skip pandemi sih. Pandemi, Jadi kan kita iya. nggak ada belajar ngajar. Jadi pas ngeliat anak-anak tuh, Karena kan udah Bendungan berubah kan- banget. Bendungan kan ke skip berapa kali kak? Pertama ke skip karena kebakaran. Iya. Ini kita akan bahas waktunya ada ke skip dengan kebakaran, ke skip dengan banjir, lalu ke skip dengan perpindahan ke Cawang rumah belajar. Karena sampai saat ini kami masih pindah-pindah rumah belajar karena masih belum menetapnya kemampuan kami secara finansial untuk dapat menetap di satu rumah. Habis itu COVID yang membuat kita Jadi agak lama untuk agak bertemu lama, dengan betul. adik-adik Bendungan, tapi tetap sesekali kita main ke Bendungan Betul. membagikan Kita buat susu kegiatan ataupun- langsung, kita bagi bantuan kayak sebelum-sebelumnya. Nanti lihat di Instagram. Nah, setelah itu, oh iya kak, ini kami saat ini lagi shoot video di rumah Cawang. Oh nih, iya, Kak. Iya. ini rumah belajar kita Rumah yang belajar baru. kita Cawang nih, ada perpustakaannya. Kalau emang ke shoot dikit gak? Ayo. Kayaknya- Tapi dari awal rumah Kayaknya masuk deh kak. Masuk ya? Dari rumah Masuk awal kayaknya. belajar kita selalu ada perpustakaan loh kak. Dari Iya. yang di Tongbek, dari yang di Bendungan sampai sekarang kita memang supaya Iya. anak-anak itu sebelum belajar, tujuannya sebelum belajar anak-anak bisa baca buku dulu. Itu sih. Sama harapan kami kan sebenarnya rumah ini menjadi rumah aman, rumah tumbuh berkembang anak-anak sehingga mereka bisa menggali potensi mereka di tempat ini seperti itu. Di tengah
keterbatasan wilayah mereka. Nah, Oke. foto berikutnya nih ada foto program. Nah, ini foto program nih Kak. Ada foto program pertama, program peduli lingkungan. Nah, ini kerja bakti Kak. Momen kerja bakti saat di pinggir Sungai Ciliwung maupun di Jatinegara ya. Iya, betul Kak. Nah, kami memberi apa ya Kak, memberi program ini agar anak-anak terbiasa untuk Sadar akan kebersihan sih. ya yang betul, utamanya. terbiasa dengan yang namanya pola hidup bersih, terus mereka sadar kalau lingkungan yang bersih menciptakan kesehatan bagi mereka. Seperti itu. Walaupun mereka tinggal di pemukiman padat ya, Iya, iya Kak. pemukiman yang sudah Karena yang waktu terbiasa. betul, zaman bendungan pun sebelahnya walaupun rel kereta sebelahnya ada kali juga ya, kali kecil juga kan. Iya, Nah, iya. makanya mereka kita biasakan jangan buang sampah di kali. Jadi selalu sediakan tempat sampah di satu rumah. Iya. Sih, Kak. Itu pun kan di Bukit Duri, Tongtek kan memang terkenal dengan warga buang sampah di kali. Panjang lebar banget cerita, nanti kita akan, kalau ada yang mau bertanya soal itu kita akan membahasnya. Begitu. Nah, berikutnya kita ada foto kegiatan. Nah, ini dia nih. Betul. Hobinya laki-laki. Remcil. Betul. Sekolah sepak bola remaja Ciliwung. Nah, Remcili ini ada dan terbentuk karena memang keadaan ya Kak. Iya. Keadaan saat Zaman itu, dulu banget ya kita. iya keadaan dulu saat kami masih di Bukit Duri, adik-adik remaja kan selalu melakukan olahraga sehat di malam hari. Olahraga lempar lembing. Mereka lempar batu, lempar kayu untuk tawuran. Nah, kita coba mensiasatinya dengan olahraga setiap sore. Nah, olahraga ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk orang tua juga. Nah, kenapa remaja Ciliwung? Karena setelah kami buat olahraga ini, kok kita melihat mereka punya potensi sebenarnya Kak. Iya. Punya potensi untuk mereka bisa berkembang dalam dunia sepak Karena bola. saat dia olahraga yang dulu, yang disebutnya tawuran, itu udah sering lari-larian Kak. Jadi dirinya udah terlatih. Udah terbiasa. Sudah terbiasa, makanya saat ada kegiatan olahraga bola dibuat SSB ini, wah mereka seneng banget sih Kak itu Kak. Nah, karena kita pengen buat secara profesional walaupun dengan anggaran seadanya. Nah, alhamdulillah kita bisa Sewa lapangan, sewa pelatih. dan sewa pelatihnya pun kita bisa mendapat pelatih yang memiliki lisensi atau sertifikat kepelatihan. Betul, terima kasih untuk Bang Haji, Bang Dang yang sudah membantu adik-adik. Nah, berikutnya ada foto. Nah, ini dia Kak, foto posyandu. Posyandu kan program pemerintah. Kenapa kita lakuin ya? Nah, sering banget bertanya seperti itu. Memang benar posyandu program pemerintah kan, tapi memang kenapa kami membantu? Pertama ini, warga yang kami dampingi kan warga padat penduduk ya. Iya. betul. Yang satu rumah itu pasti lebih dari 2 kakak, padat sekali, dan disitulah anak-anak mengalami dewasa dini saat mereka melihat ayah ibunya berhubungan intim, ayah ibunya pulang berantem, mabuk. Nah, buat anak-anak itu remaja mereka sudah hamil Kak. Jadi Karena yang ada, ingat gak, dulu tuh ada warga yang bilang, cerita begini Kak, 2 kebahagiaan kami sebagai warga yang ekonominya seperti ini ya 2. Kalau enggak, ya ini bawa bapak sih, kalau enggak minum, ya melakukan hubungan. Jadi sangat wajar kalau misalnya anak-anak SMA di situ udah melakukan hubungan Kak. Itu yang makanya kita bantu di posyandu. nah, bantuan kami pun berupa susu, vitamin seperti itu, hanya ingin membackup nutrisi maupun gizi dari ibu dan anak. Ya. Seperti itu. Dan ada juga posyandu lansia ya. Betul. Seperti itu. Nah ini Nah, posyandu lansia. foto berikutnya nih Kak, foto. Nah, ini dia, ini momen anti klimaks kita di Bukit Duri saat memang penggusuran ya. Penggusuran saat kita memang harus kehilangan tempat tinggal kita ya. Tapi tinggalnya jadi lebih nyaman sih sebenarnya. Iya, Kalau dari posisi posyandu. lingkungan ya mungkin untuk tempat Ya. saat ini mereka paling nyaman. Tinggal Karena di rusun Iya. segala macam. Tapi kan mereka punya historis tersendiri ya di Bukit Duri. Tapi puji Tuhan saat penggusuran ini tidak terjadi kerusuhan, bentrok. Oh iya benar. Kita Karena bisa kita pindah dengan bantu, ya. damai seperti itu. Karena kuncinya itu cuma komunikasi sih. Kenapa makanya ada di beberapa tempat itu bentrok, ya nggak ada komunikasi yang antara baik antara pemerintah
dibantu sama orang yang menengahi. Kan kita bantu menengahi komunikasi supaya nggak terjadi bentrok. Iya, kita di sini posisi kita hanya membantu menjelaskan bahwa tujuan pemerintah itu baik. Nah berikutnya ini dia program tahunan Kak. Woi, dulu nih Program ya, sebelum pandemi. program yang benar-benar kita godok, kita cari volunteer dari luar, menjadi kesempatan kita Setiap tahun kita ada, Kak. mengenal ya kakak-kakak di luar. Yaitu program Ini kita waktu main ke rumah-rumah ibadah, Kak. Iya. Kita Pas ada yang 17-an. 17-an. Iya, 17-an ini kita pertama kita sasar kunjungan ke 17-an pertama kali kita kunjungan ke museum-museum prasejarah kemerdekaan. Oke. Seperti itu. Nah, episode kedua atau wisata kemerdekaan jilid 2 kita kunjungan ke rumah-rumah ibadah. Kita ajarkan adik-adik untuk mengerti, mengenal tentang keberagaman agama. Itu seluruh tempat ibadah Ya. yang diakui di KTP ya. Jadi kita lima-limanya kita ke wihara, kita ke gereja, kita ke masjid, kita ke mana lagi Kak? Kita ke katedral juga katedral. Istiqlal juga kita ke sana. Iya, betul, Kak. Kita ke tempat rumah-rumah ibadah yang memiliki historis juga di Betul. Jadi nggak Indonesia, sembarang Jakarta. Iya, nggak sembarang rumah ibadah sih. Betul, dan momen ini momen kita untuk merangkul teman-teman di luar sana yang ingin sama-sama belajar arti kemerdekaan secara luas ya Kak, Iya, betul. dan mengenal apa itu komunitas Kumujuang. Wah, rindu banget. Semoga tahun ini kita bisa 2021 wisata kemerdekaan jilid 3. Ditunggu ya, semoga Covid ini segera berakhir. Amin. Nah, berikutnya ini Next foto. momen-momen kita kerja begitu keras. Bukan kerja ya Kak, kita bahasa kita pelayanan yang ini begitu. juga kegiatan tahunan kayak gitu sih Kak. Kalau yang tadi kan kita kegiatan acara. Nah, Kalau ini kegiatan yang ya selalu ada tiap tahun Kak. karena memang tahunannya juga Iya, kota Jakarta ya. Iya. Itu banjir. Dari awal gua masuk Kak, ini Tangga bencana ya, nah, Kak? ini foto gua yang tenggelam membawa kardus. itu bagi bantuan kita diet yang gua pegang itu, yang dari sini tuh itu makanan. Susu hangat juga Kak. Ya, makanan, susu hangat. Jadi itu tuh kita masak sendiri, kita beli di pasar sendiri. Itu benar-benar kita full kita kerjain sendiri sih. Iya. Momen banjir ini momen mempersatukan kita untuk yang namanya pagi-pagi harus ke pasar masak, terus selesai masak pagi kita istirahat 1 jam, masak buat makan siang, makan siang kita istirahat 1 jam, masak untuk makan malam. Nah, itulah momen-momen yang Terima kasih minumannya. buat kita semakin bersatu seperti itu. Nah, momen banjir ada juga menarik, yaitu momen kebakaran. Nah, Ini Apa nggak ya? terduga sih. Kalau banjir ya kita memang menduga. Udah tahu ya. Setiap tahun ada. Udah tahu Iya. Tapi situasinya ini ya. yang nggak terduga bencana sih. kebakaran di bendungan sih. Bencana yang memang sebenarnya nggak pernah diharapkan ya. Ya, Seperti itu. Tapi ya puji Tuhan kita dapat melaluinya bersama dengan masyarakat di bendungan. Kejadian itu subuh-subuh Kak, kebakaran di bendungan. iya. Seperti itu Nggak terperkirakan sih itu. Iya, Jadi itu betul. memang. Ya, itu juga momen kita memang membantu benar-benar mereka sampai dengan program pembantuan pembuatan WC umum buat mereka karena mereka masih menggunakan WC umum, perbaikan WC umum. Dan terakhir kita membantu juga memperbaiki satu rumah warga yang sampai dengan satu tahun setelah pasca kebakaran rumah ini boleh diperbaiki ya. Iya. Rumah nenek Iyok. Sekarang alhamdulillah nenek Iyok bersama dengan Iyok dan Cucunya. Zidan Zidan, ya, iya. bisa tempat tinggal yang layak. Terima kasih. Terima sudah kasih untuk menyumbang. Senator. Ya. Nah, Kak, itu berapa program dari Komunitas Kumujuang? Sebenarnya sih masih banyak sih Kak. Masih Kalau banyak. diceritakan tuh kegiatan KGJ yang sudah bisa bertahan selama 12 tahun. Nggak habis, nggak mungkin habis kita bahas satu hari ini. Nggak bisa. Apalagi kita udah berkegiatan dari pagi Kak. Nah, teman-teman, buat teman-teman di luar sana yang masih pengen tertarik mengulik, mau tertarik melihat lebih dalam KGJ itu apa sih?
Programnya apa aja sih? Siapa Kenapa sih sih bisa ada sampai saat ini ya? Iya, betul. Terus siapa aja sih orang di balik layarnya? Dan Iya. relawan Kak Gizi nggak hanya kita bertiga, Iya, bukan masih kita banyak di bertiga, belakang masih ada kita. lagi. Iya. Betul Kak. Betul, relawan-relawan sana, volunteer yang masih ada di belakang Komunitas Rumah Jual masih banyak lagi yang akan kita bahas ya Kak. Betul Kak. Cuma ada kita Waktunya pengen terbatas Kak. bikin penasaran juga Oke. untuk podcast kita ya episode kedua. Nanti kita lanjut di episode kedua. Ditonton ya. Oke, Oh. sip. Oke teman-teman. Sebelum kita pulang, sebelum kita kembali beraktivitas untuk hari esok, Ya. kita mau tentuin dulu nih Kak. Apa tuh Kita Kak? tuh enaknya manggil teman-teman di luar sana apa ya? Oh, boleh juga sih ada panggilan keren-keren. Nah, supaya kita kelihatan Kayak lebih podcast. akrab nih. Iya. Kayak podcast lain ya. Iya. Keren. Iya, boleh, Kak. Gak Apa ya? kepikiran Kak. Sahabat juang gimana ya Kak? Kayak terlalu ini ya? Sahabat Ada sebutan lain. juang. Coba kita lempar aja Kak ke teman-teman Kak. Iya. Biar enak dipanggilnya mereka tuh apa Kak? Oke deh. Usul aja teman-teman ya, teman-teman kita biasa untuk interaksi kita bisa panggil apa Iya, teman-teman di luar Oke, sana? boleh. Sahabat juang, Atau kawan juang, juang. nah, Nah, atau apa? Ide Apa, lain. iya. Oke. Kita ikut. Sip. Oke. Sampai bertemu teman-teman di Sampai bertemu di episode podcast kedua. berikutnya. Yaudah. Terima kasih.